Aparel Erspo resmi merilis jersey untuk penjaga gawang timnas Indonesia sebelum duel lawan Australia dan juga Bahrain. Erspo merilis dua jersey kiper sekaligus pada hari yang sama. Warna pertama yang dirilis adalah warna kuning, dan warna kedua yang dirilis oleh Erspo adalah jersey hitam. Martin Paes jadi model utama dalam sesi pemotretan jersey kali ini. Kiper 26 tahun tersebut memang identik dengan dua warna jersey tersebut selama membela timnas Indonesia. Secara konsep warna ini cukup mirip dengan apa yang dirilis oleh Erspo pada jersey sebelumnya. Saat itu Erspo merilis jersey kiper untuk warna hijau, kuning, dan juga hitam. Kabar ini sekaligus menyempurnakan rangkaian rilis jersey terbaru timnas Indonesia. Dari 27 pemain yang telah diumumkan, Nadeo Argawinata menjadi salah satu dari 3 pemain berposisi kiper yang mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert. Nadeo Argawinata bakal bersaing dengan Hernando Ari dan juga Martin Paes untuk bisa mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Penjaga gawang Borneo FC ini mengaku senang kembali mendapatkan kepercayaan dari tim kepelatihan timnas Indonesia yang baru ini. Dengan mendapatkan kepercayaan ini, mantan pemain Bali United tersebut mengaku sangat penasaran bisa dilatih oleh tim kepelatihan baru ini. Pemain yang memiliki catatan 24 caps bersama timnas Indonesia ini mengaku siap untuk bekerja lebih keras lagi dari biasanya untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Patrick Kluivert nantinya. Nadeo Argawinata mengaku bakal berusaha 3 kali lipat dari biasanya karena persaingan di posisi kiper bakal berlangsung dengan ketat. Untuk itu, dengan adanya tambahan pemain seperti Emil Audero pun ia tak takut untuk bersaing. Menurutnya saat ini tugasnya adalah bagaimana ia bisa menunjukkan permainan terbaiknya agar bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert nantinya. Bek timnas Indonesia Michel Gers resmi memainkan laga ke-100 untuk FC20. Momen itu tersaji kala FC20 menjamu Almere City yang menaungi Tom Haye di Stadion Big Rolls Feste Minggu 9 Maret. Seharusnya laga ini menjadi ajang kontrak 2 personel diaspora timnas Indonesia tersebut. Akan tetapi Tom Haye harus absen karena sanksi akumulasi kartu kuning. Ya, Michel Gers berfoto dengan plakat berisi jersey bernomor punggung 100 yang diserahkan oleh Direktur Teknik Arnold Brugging. Pemuda 23 tahun tersebut mencapainya setelah membela FC20 sejak 2020-2021. Momen istimewa ini nyaris diwarnai Michel Gers dengan ukiran gol. Tercatat dia memiliki 2 kesempatan menjebol gawang musuh pada masing-masing babak. Hanya sepasang upayanya melalui sundulan dan juga tembakan di depan gawang gagal membuahkan gol karena meleset dan dimentahkan oleh musuh. FC20 sendiri berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0. Di samping itu, Michel Gers mengaku sangat senang usai menyelesaikan pencapaian spesial bersama klub. Dirinya belum memikirkan soal masa depannya usai memainkan laga ke-100 untuk klub. Pemain belakang timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan rasa bangganya setelah kembali dipanggil untuk membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu saja kali ini timnas Indonesia akan dipanggil oleh pelatih baru Patrick Kluivert. Selalu istimewa dipanggil ke tim nasional, ujar Justin Hubner sumber Instagram pribadinya. Namun, skuad sementara ini masih berpotensi untuk berubah. Proses naturalisasi yang tengah dijalani oleh Joe Pelupesi, Emil Audero Mulyadi dan juga Dean James bisa mempengaruhi komposisi akhir tim. Dan ketiga pemain tersebut dijadwalkan mengambil sumpah WNI pada Senin 10 Maret. Kelompok supporter timnas Indonesia di Australia berniat memerahkan Stadion Sydney Football saat The Socceroos menjamu tim Garuda. Ribuan Garuda Australia atau nama mereka akan menghadiri laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Dukungan ini diharapkan jadi tambahan motivasi bagi para pemain. Garuda Australia terbentuk pada November 2024. Salah satu penggagas yang kini menjadi pentolan kelompok tersebut adalah Osvaldo Giovanni. Ia menjadi motor penggerak komunitas. Kami mendukung timnas dan atlet Indonesia secara umum, tidak berhenti sampai sini atau sepak bola, kata Osvaldo sumber SBS soal tujuan kelompok supporter ini. Sebagai contoh, Osvaldo menjelaskan Garuda Australia akan mendukung Daud Yordan. Daud Yordan akan bertarung dengan petinju Australia yakni George Kambosos Jr. pada 22 Maret. Untuk dukungan kepada tim asuhan Patrick Kluivert, Osvaldo menyebut ribuan supporter akan hadir.
Mereka akan memerahkan stadion dan juga membuat berisik atmosfer pertandingan. Untuk di fase kualifikasi Piala Dunia ini, tujuan utama kami adalah meramaikan pertandingan di Sydney, kata Osvaldo. Kita mengupayakan sebanyak mungkin supporter bisa datang ke Sydney Football Stadium dan juga seramai mungkin biar timnas nggak merasa sendirian. Ujarnya menjelaskan, ya sedikitnya 4.000 orang disebut akan hadir mendukung langsung timnas Indonesia. Mungkin jumlah ini kecil dibanding supporter tuan rumah secara keseluruhan, tetapi mereka tak gentar. PSSI telah merilis 30 pemain untuk skuad profesional timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday Maret 2025. Jumlah ini terdiri dari 27 pemain yang telah menerima Garuda Calling dan 3 pemain yang sedang ditunggu proses naturalisasinya. Timnas Indonesia dipastikan tanpa 2 pemain yang mengalami akumulasi kartu. Mereka adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Ragnar Oratmangun memiliki tambahan kartu kuning saat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi November yang lalu, hingga membuatnya kini memiliki 2 kartu kuning di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Lalu Justin Hubner mendapatkan kartu merah juga saat timnas Indonesia lawan Arab Saudi November silam. Dan hal ini membuat keduanya dipastikan hanya akan menonton dari tribun Sydney Football Stadium pada laga 20 Maret besok. 30 pemain dikabarkan akan dibawa seluruhnya oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Belum diketahui apakah ada pemain yang akan dicoret atau tidak. Nama Oleh Romeni dipastikan telah masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Pemain Oxford United ini pun tak sabar melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Oleh Romeni mengaku sangat menantikan debutnya dan ia berharap bisa melakukannya saat melawan Australia pada tanggal 20 Maret di bawah pelatih baru Patrick Kluivert. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengaku tak sabar bisa membela timnas Indonesia. Tak hanya berbicara soal penantiannya untuk debut bersama tim Merah Putih, namun Oleh Romeni pun berbicara soal potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Menurutnya sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang pesat. Ia menilai apabila banyak fasilitas dan juga kesempatan yang telah diberikan buat anak-anak kecil di Indonesia, sepak bola Indonesia bakal berkembang pesat karena anak-anak ini bisa terus berproses dan masa depan pun akan semakin bagus. Apalagi Oleh Romeni telah merasakan langsung bermain sepak bola dengan anak-anak kecil di salah satu panti asuhan di Jakarta Selatan pada 16 November 2024 yang lalu. Menurutnya, anak-anak sangat antusias dengan sepak bola, sehingga apabila mereka diberikan kesempatan yang bagus, sepak bola Indonesia bisa terus tumbuh, karena para pemain hebat bakal lahir dan masa depan timnas Indonesia pasti lebih baik. Striker Oleh Romeni berbicara soal persaingan ketat di sektor depan timnas Indonesia jelang melawan Australia dan juga Bahrain. Salah satu pesaing terberat Oleh Romeni di sektor serang skuad Garuda adalah Ravel Schreck. Pemain yang saat ini berkarir di Australia bersama Brisbane Roar itu selama ini selalu menjadi andalan sektor depan timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, pemain Oxford United tersebut mengaku siap menghadapi tantangan apapun. Tentu saja ini termasuk bersaing dengan Ravel Schreck dan juga para pemain lainnya. Penyerang berusia 24 tahun tersebut menekankan sebagai pemain, pasti dia ingin menjadi figur penting bagi skuad Garuda. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia, ujar Oleh Romeni, sumber media Belanda ESPN NL Senin 10 Maret. Untuk itu dia tak gentar bersaing dengan Ravel Schreck hingga Ragnar Oratmangun. Oleh akan berusaha memberikan yang terbaik karena keputusan final soal siapa yang akan turun bermain tetap berada di tangan pelatih. Bahrain akan menghadapi 2 pertandingan dengan melawan Jepang dan juga timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang 2 pertandingan tersebut, Bahrain memiliki masalah kecil. Pemain Bahrain memiliki masalah kecil, akan tetapi akan pulih dalam minggu depan. Masalah itu tak membuat pelatih Bahrain Dragan Talajik khawatir. Kami memiliki beberapa masalah kecil, tetapi tidak ada yang serius, kata Talajik, sumber GDN. Saya berharap semuanya akan selesai dalam 1 atau 2 hari lagi dan semua orang akan siap untuk latihan, ujarnya. Pelatih asal Kroasia tersebut memanggil 26 pemain. Sebagian besar pemain telah melaporkan diri. Talajik menunggu pemainnya yakni Komail Al-Aswad yang baru bergabung dengan tim nasional dalam beberapa hari ke depan. Komail masih ada pertandingan dengan klubnya.
Saya menunggu Marhun dan Kumail. Mereka adalah pemain terpenting bagi kami dan insya Allah mereka akan datang tanpa cedera, kata Talajic. Pelatih Bahrain Dragan Talajic memberikan komentarnya soal melawan Jepang dan juga timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic menyebut bahwa timnya bertekad memenangkan 4 pertandingan yang tersisa. Tekad sapu bersih Bahrain didorong dengan kepercayaan diri mereka yang baru saja menjuarai Piala Teluk ke-26. Bahrain meraih gelar Piala Teluk ke-26 pada Januari yang lalu setelah mengalahkan Oman di final dengan skor 2-1. Pesan ini atau tentang memenangkan semua pertandingan tersisa, anak-anak saya sudah tahu, kata Dragan Talajic sumber GDN. Kami datang ke sini untuk mempersiapkan diri menghadapi Jepang dan Indonesia dengan satu tujuan. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, ujar Dragan Talajic. Ya, dengan tekad kemenangan di 4 pertandingan sisa, tentunya pelatih asal Kroasia menargetkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga ini. Saat ini Bahrain berada di posisi kelima dengan 6 poin. Akan tetapi persaingan masih memungkinkan karena timnas Indonesia di posisi ketiga, Arab Saudi di peringkat keempat, dan China di posisi terakhir juga mempunyai 6 poin. Dalam daftar 27 pemain yang telah dipanggil oleh Patrick Kluivert, tidak ada satupun pemain yang datang dari Persib Bandung. Dan tentu hal tersebut jadi anomali tersendiri. Pasalnya, tim yang berjuluk Maung Bandung tersebut bersatu sebagai pemuncak klasemen sementara Liga 1 2024-25. Selain itu, Persib Bandung terhitung dominan. Sejauh ini telah mengantongi 54 poin. Mereka unggul 5 poin dari pesaing terdekatnya di peringkat kedua, yaitu Dewa United. Tim kebanggaan Kota Bandung tersebut berhasil tampil impresif sepanjang musim ini dan baru kalah 2 kali. Sebenarnya ada sejumlah pemain langganan timnas Indonesia yang berpotensi masuk dalam skuad kali ini, mulai dari tim senior atau kelompok umur. Di level senior ada Edo Febriansyah dan juga Mark Locke. Sementara itu ada Kakang Rudianto dan juga Robby Darwis yang baru saja debut bersama timnas Indonesia senior di Asian Cup 2024. Beckham putra yang tampil cemerlang di Persib Bandung juga hilang dari pantauan Persib. Ya, Bojan Hodak tidak banyak bicara soal isu absennya pemain Persib dari skuad timnas Indonesia. Menurutnya, itu bukan pertanyaan yang tepat untuk diarahkan kepadanya. Dan seharusnya, pertanyaan tersebut disampaikan kepada Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Saya rasa pertanyaan ini seharusnya dilontarkan kepada pelatih tim nasional, ujar Bojan Hodak saat konferensi pers jelang laga Semen Padang versus Persib Bandung, yakni pada Minggu 9 Maret. Saya tidak bisa melakukan apapun karena itu bukan pekerjaan saya. Ini adalah pekerjaan dia. Jadi maaf, itu bukan pertanyaan untuk saya, tutupnya. Setelah penunjukan 27 pemain timnas Indonesia, banyak media di Asia Tenggara juga memberikan pendapatnya soal skuad sementara timnas Indonesia. Salah satu yang memberikan reaksi adalah Soha. Soha menyoroti beberapa hal dari pemanggilan skuad timnas Indonesia saat ini. Salah satunya bahwa daftar ini adalah skuad terkuat timnas Indonesia sampai saat ini. Daftar 27 pemain tersebut dianggap yang terkuat yang pernah ada untuk tim Indonesia, tulis Soha. Banyak bintang naturalisasi yang bermain di Eropa dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, termasuk wajah baru seperti Septian Bagaskara dan Ole Rummenigge. Selain itu, beberapa wajah lama di bawah asuhan Sintayong juga dicopot, termasuk Witan Sulaiman. Lanjutnya, di samping itu Patrick Kluivert juga melakukan pemanggilan menarik di sektor lini depan. Pasalnya dirinya memanggil sosok Septian Bagaskara dari Dewa United. Yang paling menonjol adalah sektor depan. Ketika Patrick Kluivert menyebut senjata misterius Septian Bagaskara, ujar Soha. Selain itu, sektor depan pasukan Garuda juga disesaki banyak pemain berkualitas lainnya. Lini depan juga memiliki banyak wajah berkualitas lainnya, antara lain Hoki Caraka, Ravel Srik, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta, tulis Soha. Patrick Kluivert memanggil satu ex-wonderkid generasi Erling Haaland ke timnas Indonesia. Ya, Egy Maulana Fikri adalah satu-satunya pemain yang bertahan dalam 3 masa pelatih berbeda. Pemain Dewa United itu debut di timnas Indonesia di bawah Luis Milla. Kemudian ia menjadi salah satu pemain pilihan di era Sinteyong. Dan kini Egy Maulana Fikri masuk dalam skema skuad pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Di timnas Indonesia, Egy telah mencatatkan 27 caps dengan 8 gol.
Ya, bakat Egy Maulana memang telah tercium sejak masih muda. Ia dinobatkan oleh media ternama Inggris The Guardian untuk masuk ke dalam 60 wonderkid terbaik pada tahun 2017. Kala itu nama Egy Maulana Fikri bersanding dengan pemain yang kini top di Eropa seperti Erling Haaland, Vinicius Junior, dan juga Jadon Sancho. Kemudian pada tahun 2018 bakat Egy Maulana Fikri tersalurkan ke Eropa dengan bergabung klub Polandia Legia Gdańsk. Jordi Amat dipastikan ambil bagian. Pemain yang berposisi sebagai bek itu bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan Patrick Kluivert. Jordi Amat kemudian berjanji akan memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Bangga memakai warna-warna Indonesia sekali lagi. Suatu kehormatan yang datang dengan tanggung jawab besar. Kami akan memberikan segalanya, tulis Jordi Amat dari akun Instagram pribadinya. Sementara itu Patrick Kluivert juga memanggil beberapa pemain langganan lainnya, seperti Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan juga Justin Hubner. Ravensbrück yang belum menemukan performa terbaik di Brisbane Roar ikut dipanggil. Lebih lanjut, 3 pemain yang sedang menunggu menjalani sumpah warga negara Indonesia juga mendapatkan pemanggilan dari Patrick Kluivert. Tiga pemain keturunan Indonesia yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian ini didapatkan setelah Emil Audero dan 2 pemain lain menjalani pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Italia, Roma, pada Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025, WIB. Untuk Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi ini akhirnya diambil sumpah menjadi WNI setelah dipastikan prosesnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi ini tak berbeda jauh dari para pemain keturunan sebelumnya. Semua proses dilakukan dengan cepat, karena ketiga pemain ini diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Kementerian Hukum pun ikut mempercepat pengambilan sumpah mereka agar bisa segera berpaspor Indonesia. Akhirnya, setelah menjalani proses tersebut Emil, Dean James, dan Joey Pelupesi resmi menjadi WNI. Kabar tersebut dipastikan setelah staf khusus Kementerian Hukum, Yadi Hendriana mengunggah proses pengambilan sumpah Emil dan 2 pemain lainnya. Kementerian Hukum telah menyelesaikan sumpah kewarganegaraan di Roma, Italia, tulis Yadi Hendriana dalam unggahan Instagram pribadinya, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Selamat Emil, Dean dan Joey, sudah resmi menjadi WNI. Semoga bisa membawa timnas Indonesia berjaya, ucapnya. Dengan kepastian ini, PSSI bakal melanjutkan proses naturalisasinya agar Emil dan 2 pemain ini bisa segera membela timnas Indonesia. Setelah ini, PSSI akan mengurus perpindahan federasi ketiga pemain ini dari Belanda ke Indonesia. Apabila proses perpindahan ini selesai sebelum tanggal 13 Maret, ketiga pemain ini bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengucapkan rasa terima kasih terkait cepatnya proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Ia mengapresiasi hal ini karena ada bentuk dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Komisi 13 dan ex-DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Kehadiran Joey, Dean, dan Emil tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia saat bertemu Australia dan Bahrain nantinya. Tentu bergabungnya mereka akan menambah pilihan dan variasi formasi yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert. Selain itu, kedalaman tim juga semakin lengkap, tambah Erick Thohir. Dalam proses sumpah pewarganegaraan itu, perwakilan PSSI dihadiri oleh anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga dan sejumlah pejabat Kemenkum seperti Niko Afinta, Sekjen Kemenkum, Moh Nur Korompot, Staf Sus Menkum, Yadi Hendriana, Staf Sus Menkum, Ahmad Ali Fahmi, Staf Sus Menkum,
Adam Muhammad, Staf Sus Menkum, Widodo, Direktur Jenderal AHU, dan Dulyono, Direktur Tata Negara AHU. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan lanjutan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni melawan Australia pada tanggal 20 Maret di Sydney. Selanjutnya menjamu Bahrain tanggal 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.